wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali rasanya hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam proses perkuliahan mata kuliah Jati Diri Bangsa. Tak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Jati Diri Bangsa, yaitu Ibu Fitri Sylvia Sofyan, MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas PS20E yang beranggotakan Fahrija Zalfa Ariba, Ida Rosita, Kurnia Pratiwi, Muhammad Amir Biki, Mary Anggraini, dan Nadia Muharaini. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peristiwa G30 SPKI. Materi ini bersumber dari film G30 SPKI, channel YouTube TVmu. Kemudian bersumber dari jurnal Asfi Warman Adam, beberapa catatan tentang historiografi Gerakan 30 September 1965, Archipel 95 2018. Sebelum memasuki pemaparan materi, mari kita saksikan sedikit cuplikan dari film G30 SPKI dari channel YouTube TVmu. Selamat menyaksikan. Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban Gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama, di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah, dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember 1964, terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang Trotskist, dalam hal ini Khairul Saleh dan Sukarni. Juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang juga disanggahnya namun kemudian terbukti benar. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia PKI membentuk Biro Khusus pada tahun 1964. Tugas Biro Khusus ini adalah beri tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Zhou Enlai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai.
Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara AURI, Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya. Karena menurut perhitungannya, pembentukan Angkatan Kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Chou En-lai yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya kemudian, meskipun pembentukan Angkatan Kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI tersebut, dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI, sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa Madiun tahun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan coup. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat. Gilchrist adalah duta besar Inggris, dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata "Our local army friends" yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Didirikan oleh tokoh sosialis Belanda yaitu Henk Snifflit pada 1914 dengan nama Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Henk Snifflit mewakili partai ini pada Kongres Kedua Komunis Internasional pada 1920. Lalu pada tahun 1924, nama partai ini diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI. Berikutnya, latar belakang G30S PKI. PKI merupakan partai terbesar di Indonesia, politik luar negeri Indonesia yang lebih condong pada Blok Timur. PKI juga menerapkan konsep Nasakom, yakni nasionalis, agama, dan komunis. CIA versi keempat melibatkan CIA dan dikemukakan oleh Peter Dale Scott pada tahun 1985 dan Geoffrey Robinson pada tahun 1984. Dalang utama gerakan 30 September adalah Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat yang ingin menjatuhkan Soekarno dan kekuatan komunis atau teori domino. CIA bekerja sama dengan sebuah klik angkatan darat untuk memprovokasi PKI. Lalu, pada tahun 1965, PKI menuntut pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan petani yang dipersenjatai. Hal ini didukung oleh Chou En-lai, Perdana Menteri Republik Rakyat Cina, yang menjanjikan untuk memberikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. PKI juga ingin mempunyai militer partai, seperti Partai Komunis Cina dan Nazi. Tuntutan ini ditolak secara tegas oleh Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Karena menurut perhitungannya, pembentukan pasukan Angkatan Kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Kronologi G30S PKI. PKI selalu mencurigai para pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa Madiun tahun 1948. Maka diciptakan isu Dewan Jenderal di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung yang dibantu oleh sebuah dewan pimpinan yang terdiri dari Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Soekardi, dan Komisaris Besar Polisi Anwas. PKI membuat suatu rencana operasi. Operasi ini dibagi atas 3 komando, yaitu 1. Komando penculikan dan penyergapan, pasukan Pasupati,
dipimpin Letnan 1 Dol Arif. Tugasnya mengambil para jenderal TNI AD dengan keadaan hidup atau mati. 2. Komando Penguasaan Kota, pasukan Bima Sakti, dipimpin oleh Kapten Suradi. 3. Komando Pasis, pasukan Gatot Koco atau Prigondani, dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno. Komando Penculikan dan Penyergapan PKI, pasukan Pasupati, menculik dan membunuh 7 jenderal TNI AD. Peristiwa ini terjadi di Jakarta pada tanggal 30 September 1965, dini hari yang dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Berikut adalah foto dari 7 pahlawan revolusi. Tujuan G30S PKI. Tujuan utama G30S PKI adalah menggulingkan pemerintah era Soekarno, mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti yang diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Tujuan lain dari 30 SPKI diantaranya yaitu yang pertama menyingkirkan TNI, Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. Dan yang kedua mewujudkan cita-cita PKI yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang ketiga mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan yang keempat, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Peristiwa G30 SPKI tidak ada pelaku tunggal. Terungkap dalam pidato Nawaksara dan pelengkap Nawaksara Soekarno, Mulyo Soedarmo 1997, yang menganggap gerakan 30 September adalah sebuah konspirasi unsur-unsur nekolim, yaitu neokolonialisme, kolonialisme, imperialisme untuk menggagalkan jalannya revolusi Indonesia. Hal ini terjadi karena ditunjang pimpinan PKI yang keblinger dan oknum-oknum yang tidak benar. Peristiwa G30 SPKI 1965 secara faktual diikuti oleh pembunuhan massal di berbagai daerah Indonesia. Pembunuhan itu tak pernah diungkapkan dalam pendidikan sejarah, baik proses maupun jumlah korbannya. Menurut Robert Kreb 2001, ada beberapa cara untuk menghitung walaupun masing-masing mengandung kelemahan. Menurut Fact Finding Commission yang dibentuk setelah peristiwa berdarah tersebut, jumlah korban adalah 78.000 orang. Kopkamtib dalam salah satu laporannya menyebut angka 1 juta jiwa, sementara Robert Kreb menganggap 500.000 orang. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Insinyur Soekarno. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.